Tambahin, harus bisa menjadi sebuah kayak menjadi tripod hidup. Saya belum pernah lihat orang mati di depan saya. Menurut psikolog kriminal, Ketertarikan aku di setiap project itu tergantung, ya kan, maksudnya ada project di mana yang menonjol adalah si karakter yang akan aku perankan. Ada juga seperti persepsi ini di mana perannya menarik. Si Andrea Risma ini dia punya kelebihan, dia punya mata batin. Jadi itu hal yang menarik dari si karakternya ini, tapi yang benar-benar menjadi hook buat aku adalah konsep filmnya secara keseluruhan dengan planning mereka akan bikin dengan first person shooting experience segala macam, itu yang benar-benar menarik perhatian aku sih. Dan film ini kan lumayan eksperimental, jadi aku pikir ya gimana sih caranya aku bisa terlibat dalam project ini and work on something yang super berbeda dan super eksperimental dan super baru gitu di industri kita di Indonesia. Ya, maksudnya pernah mengalami hal-hal yang mistis, tapi nggak kayak si karakter aku ini yang kemanapun dia pergi pasti bisa melihat sosok yang nggak bisa dilihat orang lain gitu kan. Dan dia datang dari pengalaman aku sendiri di mana ini kalau misalnya pas lagi ngalamin kan of course ada rasa takut ya, dan pasti kayak terngiang-ngiang dalam pikiran kejadian itu. Dan aku mikir kalau misalnya ini menjadi suatu hal yang normal, apakah masih ada perasaan yang aneh gitu. Karena kan kalau misalnya punya mata batin, ibaratnya ya akan selalu bisa ngelihat kan dimanapun itu, dan pasti dimanapun itu ada penghuni ada penghuninya juga kan. Jadi it was a challenge karena aku nggak persis kayak Andrea, kayak Risma. Dan pasti setiap film atau setiap karakter itu punya tantangan tersendiri untuk si karakternya ini. Dan lebih kayak gitu sih dari pengalaman sendiri, dan sempat juga ngobrol sama beberapa teman atau ingat bahwa dulu punya teman yang emang sehari-hari dia bisa ngeliat, dan dia tuh kayak gimana, dia nggak nganggap itu hal aneh, dan dia juga nggak selalu ngasih tahu by the way di ruangan ini ada loh, karena orang lain pasti kan males ya dengernya. Jadi hal-hal kayak gitu sih aku lebih kayak belajar dari contoh orang lain, terus aku coba dirajut atau disulam ke dalam si karakternya. Yang pasti sih itu pengalaman syuting yang beda ya. Jadi ini hal yang sangat-sangat baru gitu. Dan biasanya kan sebagai seorang aktor kita tuntutannya adalah obviously harus memerankan seorang karakter kan. Dan juga harus hafal dialog, dan sampai di satu adegan kita harus hafal blockingnya dari point A sampai ke point B sampai berikutnya segala macam. Tapi di sini ditambahin harus bisa menjadi tripod hidup untuk membantu mengoperasikan kamera. Dan beneran deh, itu just such an exciting aspek dari film ini, karena ini kan sebuah kayak challenge baru gitu kan. Dan yang menyenangkan dari menjadi seorang aktor adalah setiap kali kita ketemu dengan satu proyek pasti tantangannya jelas gitu, atau challenge-nya jelas, dan
kita dapat kesempatan untuk belajar hal yang baru, skill yang baru. So susah ya, karena gerakan-gerakan yang mungkin biasanya itu lebih nggak harus nengok full 90 derajat. Kan biasanya kalau kita ngobrol kayak gini, nengok segini udah kelihatan kan. Tapi kalau misalnya kita lagi pakai kamera itu, nengok segitu, oh belum cukup, jadi benar-benar badannya harus dipatahin biar kelihatan pemain yang lain, dan timingnya juga harus pas, dan itu pasti dibantuin sama tim directingnya, sama tim kameranya. DOP kita si Patrick pasti posisinya itu berada di belakang siapapun yang lagi pakai kameranya itu. Jadi kalau misalnya kurang dongak, kepalanya ditarik. Jadi benar-benar kita sebenarnya, I guess bukan sebagai pemain, tapi lebih ke tripod di adegan-adegan itu. So ya, challenging dan menyenangkan. Terus berat lagi barangnya, alatnya. apalagi kalau misalnya dibayangin situasinya persis nggak ya sama kayak di dalam film Persepsi, kayaknya males sih. Nggak tahu, gampang bilang iya, tapi karena belakangan ini baru aja ada kejadian yang agak menyeramkan sih, jadi kalau itu dibayangin kayaknya males. Jadi buat teman-teman KL lovers, bisa nonton film Persepsi di bioskop online yang sebenarnya udah tayang dari tanggal 11 Juni. Ada aku, Hana Al-Rashid, Nino Fernandez, Irwansyah, Arifin Putra, dan masih ada yang lain juga. So go ahead, nonton aja. Dan kalau misalnya lihat di Instastories aku, bisa dapet promonya juga.